Jadi saya minta tolong, Mbak cukup bilang aja kalau Mbak tunangan saya. Saya bilang saya tunangan Bapak. Boleh nggak Mbak? Saya minta tolong. Saya soalnya nggak tahu lagi Mbak. Ini tentang masa depan saya Mbak. Pak, oke Pak. Saya akan usahakan, saya bakal bantu Bapak. Saya dan janji. namanya siapa tadi? Sinta, Pak. Mbak Sinta. Semua kerjaan udah beres. Aku juga udah ganti baju. Tapi kayaknya tamu yang kaya raya itu belum datang juga deh. Katanya tamu penting. Ini juga udah jam berapa sih? Ini udah mau siang loh. Nah kan? Udah mau jam 11. Kenapa tamu itu belum juga datang ya? Atau jangan-jangan kalau tamu penting itu, tamu terhormat dan banyak uangnya, bisa seenaknya buat datang jam berapa aja. Meskipun mereka udah pada janjian tuh, meskipun nggak on time, tetap aja dihormati. Karena mereka kan punya duit, mereka punya segalanya. Ya, tinggal orang-orang kayak aku ini yang bakal melayani mereka nantinya. Kira-kira kapan ya? Aku nggak terus-terusan pakai apron kayak gini. Coba aja, aku bisa kayak mereka yang biasanya datang ke restoran ini cuma tinggal duduk, dilayani, pakai dasi, pakai baju rapi. Pasti aku terlihat jauh lebih keren daripada aku harus pakai baju beginian, melayani para orang-orang yang terhormat itu. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Mungkin saat ini aku masih ditakdirkan untuk melayani mereka semua. Tapi nanti aku yakin kok aku bisa ada di posisi mereka untuk duduk di restoran mewah kayak gini. Jadi aku sebagai tamunya, aku bisa makan enak. Yaudah, semuanya udah beres, kayaknya aku harus cek ke belakang deh. Makanan yang buat nanti tamu-tamu itu udah siap belum ya? Yaudah deh. Cerminan dulu dong. Ini Bu Sinta kemana ya? Dari tadi ditungguin kok. Masih belum nyamperin aku sih. Kerjaan dia udah selesai apa belum ya? Aduh, Bu Sinta. Aku cuma takut aja. Terus aku datang, kerjaan dia masih belum selesai. Gita? Apa lagi, Pak? Sinta, selamat pagi. Begini Bu. Sudah untuk nyiapin semuanya Bu. Oh, yang untuk tamu terhormat itu Pak? Iya bener. Semuanya udah siap Pak. Makanan juga beberapa udah ada yang disajikan. Tapi maaf Pak, kenapa sampai saat ini belum datang juga ya Pak? Karena ini kayaknya udah telat 2 jam deh. Ya mungkin ada kendala macet ataupun apa ya, saya juga kurang tahu Bu. Saya juga mau ngubungi dia, ya nggak enak. Takut mengganggu aja sih. Iya sih Pak, cuman saya kan nggak tahu ya Pak. Emang kalau orang-orang penting dan orang-orang terhormat kayak gitu, emang suka telat ya Pak kalau datang-datang ke acara kayak gini? Ya namanya juga orang sibuk Bu, mungkin masih ada pertemuan sama orang lain. Saya kan juga nggak tahu Bu. Dia itu CEO Bu, jadi ya biasalah kerjaan dia padat. Nggak kayak kita. Ya, Kita kan cuma sebenarnya kerjanya di kafe kayak gini, ya cuma ngelap meja, cuman ngeliatin anak-anak yang kerja gitu aja kan. Iya juga sih Pak, maaf banget karena saya lancang mempertanyakan ini Pak. Soalnya emang makanan hidangan di belakang itu emang udah siap semua Pak. Oh. Jadi kalau nanti dingin, justru nanti kan gak enak kalau udah disajikan Pak. Gimana dong? Atau Iya sih, Bu. mungkin Ya bentar bagus lagi lah Bu datang kalau semisal makanan udah siap semua. Jadi ketika tamu semisal itu datang, jadi cuma tinggal ngeluarin aja Bu. Saya cuma takut aja ketika tamu ini datang, kita masih belum ready Bu.
Tapi kalau boleh tahu sih Pak, sebenarnya CEO yang kata Pak Gita itu, yang tamu terhormat itu sebenarnya datang ke sini buat apa sih kalau telat kayak gini? Sebenarnya kalau ada meeting atau acara kerjaan atau apapun, biasanya kan harusnya on time Pak. Ini mungkin acara. Enggak, ya? begini Bu. Dia kesini mau ketemu sama calon istri dia. Calon istri? Iya, dia mau ketemu sama calon istrinya. Dan tapi herannya, dia kayaknya agak nggak suka sama calon istrinya. Maksud Pak Gita, Ya. dia mau datang ke sini buat janjian sama calon istri, tapi nggak suka sama calon istri? Iya, apa mungkin dia dijodohin sama orang tuanya? Saya juga nggak kurang paham sih Bu. Tapi saya ngelihat dia kayaknya kurang suka sih sama calon istri dia. Aduh, Tapi dia mau ketemu ke sini cuman ya gara-gara cuma formalitas doang. formalitas aja, bener Bu. Aduh Pak, emang kayak gitu. Memang rata-rata kebanyakan kalau cowok-cowok udah berjaya nih Pak, udah banyak uang, dia bakal seenaknya ganti-ganti pasangan Pak. Ini aja secara waktu dia nggak pernah on time kan? Masa dari waktu nggak on time, ya justru pasangan juga dia nggak bakal setia loh Pak. Ya saya juga nggak tahu kalau masalah itu Bu. Ya masalah Betul. kita nggak tahu sih Pak, kita kan juga laki-laki. Iya sih Bu. Ya udah deh Bu, nggak perlu ngomongin dia. Dia kan juga customer kita di sini Bu. Iya juga sih Pak. Terus Pak Gita ini mau kemana? Oh dari bawah? Saya barusan lagi ngecek ini anak cleaning service Bu. Oh gitu. Kayaknya Kayak- semuanya udah pada beres deh Pak. Karena Pak kita juga udah wanti-wanti kan sama kita kalau hari ini adalah hari penting. Ya soalnya tadi saya lihat jam 8 pagi kamar mandi masih belum dibersihkan Bu. Aduh, kayaknya anak-anak nih pada lupa deh Pak sama kerjaannya masing-masing. Jadi Pak Gita mungkin harus lebih tegas lagi deh. Dan sebentar lagi saya masih mau ngecek anak-anak yang lain Bu. Oh gitu. Dan biasanya di kasir suka nggak ada orangnya Bu. Waduh, kalau gitu mungkin Pak Gita bisa langsung cek deh. Ya udah saya mau langsung ke sana aja ya Bu. Ya udah Mau kalau ngecek gitu. anak-anak yang lain juga. Oke Pak. Mari Bu. Iya Pak. Dapat informasi dari Pak Gita, kalau ternyata emang dia datang ke sini buat ketemu sama calon istri. Ternyata acaranya bukan acara yang benar-benar formal. Ya bener juga sih. Kalau laki-laki yang udah berjaya tuh, apalagi Pak Gita bilang dia CEO, udah pasti dia bakal seenaknya sama perempuan. Percaya deh. Jadi penasaran deh, yang katanya CEO itu kayak gimana orangnya. Meskipun kaya, kalau bisa seenaknya sama orang juga terlaluan. Itu kerjaan siapa lagi? Meja dan kursi di depan pada nggak diberesin. Udahlah, sebelum orangnya juga datang aku bakal beresin. Gimana ya aku buat alasan ntar lagi. Aku juga gak enak. Leli kayaknya udah baper sama aku. Aku kan cuma nganggap dia sebagai sahabat. Tapi dia malah maksa aku buat ngajakin tunangan. Pasti dia berpikir kalau misalkan aku gak tunangan sama dia, semua perusahaan aku bakalan bangkrut karena aku bergantung sama dia. Padahal kan aku juga gak pernah bergantung sama dia. Aku muji-muji dia dari kemarin. Aku bilang kalau tanpa dia perusahaanku gak bakalan begini. Itu kan supaya dia juga seneng, biar juga semangat juga buat kerja. Tapi malah disalah tafsirkan. Aku harus cari cara nih. Nah, bentar lagi aku ketemu sama dia mau ngomongin masalah tanggal pertunangan. Capek banget mikirin ini terus. Mending sekarang aku cari tempat duduk dulu deh. Tengok ke sana dulu daripada aku di sini mikirin ini terus. Ntar duduk juga sambil mikirin ini sambil pelan-pelan aku cari cara gimana caranya Leli gak jadi tunangan ataupun ngomongin tunangan bentar lagi sama aku. Jangan lupa Bu, mobilnya dibawa ke bengkel Bu, panas Bu, AC-nya macet Bu. Iya, itu urusan gampang sih. Nanti pulang dari sini kita langsung aja ke bengkel. Oh iya, kamu tahu nggak? Hari ini itu aku akan mengumumkan kalau aku itu mau tunangan sama Pak Bagas.
Tapi sebelum kita lanjut ngobrol, kita pindah aja gimana? Panas banget nih. Udah Bu, Udah yuk. udah kayak yang kedua aja Bu. Ibu itu bisa kayak mendadak kalau semisal bos Bagas itu bisa bersanding dengan ibu. Ya jelas dong, apalagi Pak Bagas itu nggak mungkin dong bisa nolak saya. Karena kan yang buat dia kaya dari dulu itu saya yang udah ngebantu semua pekerjaan dia. Tapi permasalahannya Bu, bos Bagas itu nggak pernah suka sama ibu. Ya kamu tahu dari mana? Kalau emang ya Pak Bagas itu berani nolak saya nggak akan segan-segan tuh buat kantornya bangkrut. Ya kan beda Bu, cara pandang orang suka sama wanita itu beda Bu. Saya nggak peduli Pak Bagas itu mau suka atau enggak sama saya. Pokoknya saya harus tetap jadi tunangan dia. Karena kan dia udah bergantung sama saya. Enggak sih Bu, tapi ibu nggak mau dipikir-pikir dulu nih Bu. Mau dipikir berapa kali lagi, saya tuh udah sangat cocok sama Pak Bagas. Bentar deh Bu. Tadi Bu Leli itu bilang kalau semisal ibu ditolak mentah-mentah di kafe ini, Bu Leli itu bahkan bikin Pak Bagas itu bangkrut. Terus saya gimana Bu? Kalau semisal kantornya bos Bagas itu bangkrut, saya mau kerja pada siapa Bu? Ya kalau kamu tetap ada di tim saya akan bantu kamu tentang pekerjaan. Kamu bakal tetap ikut saya. Kalau gitu saya bakalan tetap ikut ibu deh. Pokoknya aku nggak mau tahu, kamu harus bantu aku supaya Pak Bagas gak deketin cewek-cewek lagi selain saya. Tenang Bu, kalau masalah itu saya bakalan terus untuk membacking Bu Leli dimanapun Bu Leli berada. Oh iya, Pak Bagas nggak ada nelpon kamu? Masih belum Bu? Atau mungkin dia udah di atas ya? Tapi mobilnya nggak ada. Atau kita naik aja ke atas Bu? Tapi tunggu deh, sebelum kita naik, aku masih mau ngabarin karyawan lainnya supaya menyelesaikan tugas meeting buat nanti malam. Tuh Bu, biar ibu tuh bisa cari muka sama bos Bagas Bu. Ya, dengan aku mengontrol semua karyawan, Pak Bagas otomatis bakal menjunjung aku lebih tinggi dan dia bakal lebih suka sama kinerja aku. Tapi nanti kalau semisal ibu sudah bersanding dengan bos Bagas, gaji saya bakalan dinaikkan kan Bu? Ya jelas naik lah, apalagi kamu itu dari dulu sampai sekarang kamu nggak pernah mengecewakan aku kan? Ya dong Bu, kan saya pro banget nih sama Bu Leli nih. Apapun yang Bu Leli lakukan, saya bakalan siap untuk melaksanakan Bu. Iya, untungnya kamu masuk ke perusahaan ini nggak telat. Apalagi dulu itu nggak ada karyawan yang mau ikut kerjasama dengan aku. Cuma kamu ini. Ya mungkin karena dia kurang cerdas kali. Dia tuh bodoh Bu. Iya, karyawan yang lainnya juga banyak sekali yang suka sama Pak Bagas. Tapi Pak Bagas tetap milih aku buat jadi sekretarisnya. Dan terbukti kan sekarang perusahaan Pak Bagas malah jadi lebih tinggi. Ya pastinya memilih ibu lah. Ibu selain cantik, ibu juga pintar. Laki-laki mana yang nggak suka sama ibu? Iya, dengan saya menjadikan perusahaan Pak Bagas jadi lebih meningkat, saya yakin sekali kalau Pak Bagas gak akan nolak saya. Karena kan saya aja sebagai sekretaris Pak Bagas bisa membantu semua pekerjaan Pak Bagas, apalagi sebagai istri. Otomatis Pak Bagas akan mikir ke situ kan? Sekarang yang jadi pertanyaan saya itu, apa yang harus saya lakukan sekarang ini? Iya, tugas kamu kalau semisal nanti saya udah ketemu sama Pak Bagas dan saya juga udah mulai bilang kalau selama ini saya suka sama dia, kamu juga harus bisa meyakinkan Pak Bagas kalau semisal saya itu orangnya emang nggak pernah main-main dan saya tulus sama dia. Tenang Bu, kalau cuma masalah itu menit, itu saya jagonya. Ya sebenarnya sih saya cuma pengen uang Pak Bagas. Tapi kalau kamu berhasil meyakinkan Pak Bagas, saya akan kasih 50%-nya deh. Waduh, harta kekayaan Pak Bagas itu udah melebihi 100% Bu. Kalau seandainya harta milik Pak Bagas ini jatuh semuanya kepada Bu Leli, 50%-nya itu banyaknya seperti apa ya Bu? Iya. Aku tidak sabar nih. Kamu mau cari di mana lagi bos seperti saya, ya kan? Kamu dengan uang itu, kamu bisa foya-foya, bisa ke acara-acara yang kamu inginkan, bisa main perempuan, apalah itu. Tapi sayangnya saya nggak pernah main perempuan Bu. Ya udahlah kalau begitu kita langsung masuk aja yuk.
Udah Bu. Yaudah yuk. Silakan, Bu. Beres sudah semua. Mbak, saya mau pesan makanan. Mau pesan makanan, Bapak duduk di sebelah mana? Kayaknya perempuan ini bisa deh. Komentar tolong. Bapak duduk di sebelah mana? Gini Mbak, saya juga ada kepentingan sama Mbak. Boleh minta waktunya nggak sebentar? Sama saya? Iya. Boleh, boleh Pak. Kita cari tempat duduk aja Mbak. Kita duduk di sini aja. Ya udah kalau gitu saya taruh di sini. Oke. Bapak silakan. Oke. Ya ampun. Gimana ya caranya aku ngomong sama Mbak ini? Mari Pak, silakan. Iya Pak, ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Silahkan duduk Mbak. Udah, Oh, langsung enggak duduk apa-apa. aja. Permisi ya Pak. Iya, ada yang bisa saya bantu Pak. Mbak, saya lagi panik banget. Saya laptop juga ada di depan Mbak. Memangnya Bapak panik kenapa? Jadi saya mau minta tolong sama Mbak. Boleh? Ada. Saya orang nggak punya Mbak. Saya juga butuh bantuan. Ini saya sekarang lagi dipaksa buat tunangan sama anak bos saya Mbak. Sedangkan orang tua saya juga gak setuju karena dia orang kaya dan dia juga seenaknya sama saya Mbak. Ya kalau boleh, tapi mohon maaf ya Mbak. Mbak pelayan di sini. Saya pelayan di sini Pak. Saya berpenampilan rapi begini bukan berarti saya ini orang kaya Mbak. Cuman saya dipaksa membeli baju begini buat ketemu sama orang yang mau tunangan sama saya. Jadi saya minta tolong, Mbak cukup bilang aja kalau Mbak tunangan saya. Saya bilang saya tunangan Bapak. Boleh nggak Mbak? Saya minta tolong. Saya soalnya nggak tahu lagi Mbak. Aduh Pak, maaf Pak. Iya. Aduh Pak, jangan nangis di sini. Saya jadi nggak enak. Takutnya nanti saya yang dimarahin. Jadi mau Mbak? Tapi beneran saya yang Bapak pilih. Bener Mbak. Jadi Mbak ini kalau dia udah datang biar saya temuin dulu. Nah nanti saya mau bilang ketika mau ngomong masalah pertunangan, nanti saya mau panggil Mbak. Saya mau bilang kalau misalkan tunangan saya kerja di sini Mbak. Oke, saya bisa bantu Pak. Cuman saya harus ganti baju. Gak usah, gak apa-apa. Oh ya, namanya siapa Mbak? Nama saya Sinta Pak. Nama saya Bagas. Pak Bagas. Tapi kalau boleh tahu, nanti saya bilang kalau saya calon tunangan Pak Bagas, saya nggak bakalan diapa-apain kan Pak? Udah, Karena takutnya serahkan nanti. semua sama saya Mbak. Dan saya kali ini aja minta tolong sama Mbak. Oke, tapi Pak mohon maaf sebelumnya ini kan Bapak tahu saya lagi bekerja dan mungkin nanti kalau emang saya bantu Bapak berbarengan dengan orang yang saya tunggu-tunggu dari tadi, gimana ya Pak? Karena dari tadi saya lagi nunggu CEO ternama yang lagi datang dan berkunjung ke kota ini, dia bakal makan di restoran ini Pak. Takutnya nanti saya malah dimarahin sama atasan saya. Atasan kamu siapa namanya? Pak Gita. Oke, begini aja deh. Semua biar aku yang ngatur. Nggak apa-apa, nggak usah temuin aja CEO itu. Masalah saya lebih penting daripada harus itu Mbak. Aduh Pak, masalahnya... Saya minta tolong Mbak. Ini tentang masa depan saya Mbak. Pak, iya, oke Pak, saya akan usahakan, saya bakal bantu Bapak. Tapi jangan nangis Pak, saya jadi nggak enak. Saya ambilkan tisu buat lap air. Nggak usah Mbak, air matanya juga nggak keluar. Saya sebenarnya nggak suka sama perempuan itu Mbak. Dia sih cantik, tapi saya tahu kalau saya menikah sama dia, saya bakalan terkekang hidup saya Mbak. Saya ini kan manusia normal, salah pasangan, saya harus yang memilih sendiri. Saya gak mau cuman dia yang sayang sama saya, tapi saya gak sayang sama dia. Mbak juga begitu kan? Coba deh, bayangin seandainya Mbak ada di posisi saya. Apa yang bakalan Mbak lakukan? Kabur kan? Saya laki-laki, saya gak bisa kabur Mbak. Saya harus hadepin. Ya emang kalau soal perasaan nggak bisa
Dibohongi sih Pak, kalau kitanya nggak cinta itu nggak bisa dipaksakan. Tapi kenapa Pak, Bapak nggak coba aja memulai dulu? Apalagi kan Bapak bilang tadi orang itu emang dijodohkan untuk Bapak. Siapa tahu memang dia beneran cinta dan nanti Bapak juga bakal bisa memberikan perasaan Bapak sama perempuan itu. Nah, Mbak gak usah bantu bujuk saya. Atau Mbak takut sama pacarnya ya? Ya udah deh, kalau begitu saya mau pergi. Kalau Enggak Pak. Saya minta maaf. Saya bukan takut sama pacar saya. Karena kebetulan saya nggak punya pacar Pak. Jadi saya bisa bantu Bapak kali ini. Cuman Bapak juga harus janji sama saya. Kalau saya nggak bakal dipecat dari pekerjaan saya Pak. janji. Janji. Namanya siapa tadi? Sinta Pak. Mbak Sinta. Oke, tapi kira-kira jam berapa ya Pak? Ya, mungkin bentar lagi dia udah datang. Dia pasti berpenampilan rapi. Karena dia juga kerja di perusahaan ternama. Dan sekarang saya cuma bisa membayangkan seandainya pertunangan ini batal, saya akan menjadikan kamu orang yang paling berjasa dalam hidup saya. Bapak bisa aja. Ini kan saya juga bantu dan kenal Bapak baru aja Pak. Gak usah bilang bapak, mas dong. Saya ini sebenarnya sama-sama orang miskin, cuman saya pakai jas saja. Begitu, mas saja. Jadi gak usah terlalu sungkan sama saya. Jangan tertipu dengan penampilan saya, Mbak. Ya udah kalau gitu Mas Bagas, saya bakal bantu Mas Bagas sebisa saya. Tapi kalau emang nanti kurang puas dengan bantuan yang saya berikan, saya minta maaf ya karena saya belum pernah dimintain tolong seperti ini. Oke deh, kalau begitu. Jadi sekarang kalau misalkan Mbak juga masih ada kerjaan, silahkan dilanjut dulu. Saya juga masih mau ke toilet, mungkin masih mau bersih-bersih kan di sini. Dan ingat, jangan ingkar janji. Soal Mbak mau nolongin saya. Oke. Kalau gitu saya beresin dulu ya Pak. Mas. Bilang Bapak lagi, emang muka saya tua atau gimana? Enggak. Tapi ngomong-ngomong, perempuan itu sampai ngejar saya keren gak sih? Iya keren banget Mas. Karena orang juga ngeliat pasti tertarik kok sama Mas. Ya tapi kalau tahu aslinya saya orang gak punya, siapa yang berani dan mau buat jadi istri saya tunangan saya? Tapi cuman saya heran aja perempuan itu kenapa begitu ya? Ya mungkin dia emang udah terpesona kali lihat wajah Mas. Misalnya Mas kan, ya tampilannya oke banget. Jadi nggak kelihatan kalau ternyata Mas tadi bilang kalau Mas itu orang nggak punya. Tapi kan dia udah tahu kalau aku orang nggak punya. Ya, mungkin itu emang namanya cinta yang beneran Mas. Dia menerima Mas apa adanya. Mungkin dia takut kali dia nggak nemuin cowok setampan Mas. Ya udah deh kalau begitu, Mbak lanjut dulu kerjanya. Saya mau ke toilet bentar lagi. Toiletnya di sebelah mana? Toiletnya di sebelah sana. Iya udah kalau gitu saya permisi lanjut. Terima kasih banyak Mas. Kayaknya harus ke toilet dulu deh. Sebelum ngeliat Leli sama karyawannya datang ke sini. Ayo, Rin. Akhirnya masalahnya udah hampir selesai. Dan kalau misalkan Mbak itu mau membantu aku buat membatalkan masalah pertunangan ini, kalau perlu aku bakalan jadikan dia sebagai tunangan aku. Kayaknya dia juga cantik banget. Kalau Leli mah bukan apa-apanya sama dia, dan ngomongnya juga halus banget. Dan kayaknya dia juga orang gak punya. Kalau misalkan dia udah tahu identitas aku, pastinya dia lebih senang dan dia bakalan menjadi istri yang baik dan selalu support semua apa yang bakal aku lakukan. Gak kayak Leli, kemana-mana aku diikutin. Ngomong sama perempuan dikit, bikin tengkar. Main bareng sama temen, bikin tengkar. Aku capek banget dengan kehidupan yang begitu. Hidup kan juga cuma satu kali. Ini masa aku tega sih sama diri aku sendiri buat berpasangan sama orang yang memang udah gak pas sama aku. Ya udah deh, mending aku
ke dalam dulu, ke toilet. Sebelum datang Bu ya? Iya, kamu lihat sendiri, orangnya masih nggak ada. Atau jangan-jangan dia berusaha kabur dari aku? Nggak mungkin lah Bu, yang sabar Bu. Ibu jangan langsung ambil keputusan seperti itu Bu. Yang jelas, dia itu takut Bu. Takut akan kehilangan seorang Bu Leli. Karena Bu Leli itu cerdas dan cantik Bu. Ya Nggak tapi mungkin lah, Bu. aku nggak takut sih kalau dia emang sengaja kabur dari aku. Karena kan aku bisa saja menghancurkan kantornya sekarang juga. Kalau aku udah kecewa, aku nggak mikir siapapun. Ibu jangan bertindak gegabah seperti itu Bu. Ibu harus pikir 2 kali dulu. Ya minimal sampai misi Bu Leli itu sukses lah. Tapi yang perlu kamu tahu, Rom, aku bisa seyakin ini buat nentuin tanggal tunangan aku sama Pak Bagas. Karena Pak Bagas pernah bilang sendiri ke aku, kalau semisal dia belum punya tunangan ataupun pacar, jadi aku berani dong. Tapi sampai sekarang Bos Bagas kan masih belum punya tunangan sama ataupun pacar kan Bu? Iya, kayaknya aku orang pertama yang bakal ada di hidup Pak Bagas sih. Tapi aku yakin sih Bu, sebentar lagi Ibu bakalan menjadi putri di dalam keluarga Pak Bagas Bu. Ya jelas dong, karena kan setahu aku keluarga Pak Bagas itu emang gak punya anak perempuan. Jadi aku akan jadi anak perempuan pertama yang ada di keluarga dia. Nah, apalagi seperti itu Bu. Ya otomatis aku bakal jadi kesayangan orang tua Pak Bagas kan. Ya udah deh Bu, nanti itu bahas sebentar lagi aja Bu. Yang penting kita pesen makan dulu Bu. Yaudah deh, kamu panggil deh pelayannya. Mana sih? Pelayan! Lama banget sih Bu. Lu tahu tuh, jelek amat jalannya. Aduh, dia itu bukan pelayan kalau jalannya seperti ini Bu. Dia itu ala-ala model Bu. Bu, jalannya leleng banget Bu. Selamat siang, Bapak Ibu. Silahkan dipilih dulu untuk menunya. Mbak, bisa nggak? Kalau ada customer datang terus manggil kamu tuh jalannya harus cepetin dong. Iya Bu, mohon maaf karena mungkin tadi ada customer lain yang masih saya handle Bu. Kamu itu bukan kayak pelayan kafe, tapi kayak model, tau nggak? Model? Iya, kamu tahu sendiri kan, model kalau jalan dilambat-lambatin. Kamu niat kerja nggak sih? Saya niat kerja Bu. Sekali lagi saya minta maaf. Ini memang kesalahan saya. Mungkin Ibu bisa langsung pesen, nanti saya bisa langsung orderkan ke belakang. Tapi seandainya nanti kalau ada customer datang lagi, seharusnya kamu itu melayani dengan baik. Bukan seperti ini caranya. Begini Pak, saya minta maaf sekali lagi karena mungkin tadi saya sudah sampaikan kedatangan saya ke sini telat karena saya masih menghandle customer yang lain Pak, Bu. Jadi sekali lagi saya mohon maaf. Kamu kalau masih kerja lambat-lambatan kayak gini, kamu bisa saya laporkan loh atasan kamu. Kamu mau dipecat? Saya nggak mau Bu. Sekali lagi saya minta maaf, ini pure kesalahan saya. Tanya sekali lagi, kalau kerja itu yang betul. Ya? Saya janji Pak, saya janji ke depannya saya akan bekerja lebih baik lagi. Tapi mohon maaf, kalau boleh tahu Ibu adalah CEO yang mau hadir ke sini tadi pagi itu kan? Kok kamu tahu? Kebetulan sekali Ibu dan Bapak memang sangat ditunggu-tunggu kehadirannya oleh kami semua. Karena Ibu adalah tamu spesial untuk restoran ini. Selamat datang Bu. Iya, apalagi yang kamu layani dengan tidak baik itu seorang CEO. Kamu nggak ngerasa bersalah banget? Dari tadi saya sudah minta maaf sama Ibu sama Bapak juga. Dan sebelumnya seharusnya kamu itu sudah menyiapkan semuanya atas kedatangan kita berdua. Ya. Baik Pak, kami sudah menyiapkan segala sesuatunya. Bahkan orderan yang Ibu dan Bapak pesan, kami sudah siapkan. Cuman karena Ibu sama Bapak juga hadirnya telat sekitar 2 jam, jadi kami terpaksa harus memanaskan makanan yang tadi sudah kami siapkan. Hah? Dipanaskan? Aku nggak mau makanan yang dipanaskan dari sisa tadi pagi ya. Aku maunya makanan itu masih baru. Si fresh ya. Dan lagian, kamu itu cuma seorang pelayan di sini ya. Telat tidak telatnya kita mau datang ke sini itu terserah saya, terserah kita berdua. Ya, Dan benar. kita bayar di sini. Tapi sesuai dengan konsekuensi, Bapak sama Ibu sudah booking tempat di sini itu mulai tadi pagi 2 jam sebelum
Ibu dan Bapak hadir ke sini. Jadi makanan sudah kami siapkan sebelumnya, Pak, Bu. Jadi kalau untuk mengganti yang baru, mungkin Ibu sama Bapak juga bisa membayar tagihan baru nantinya. Kamu pikir kita itu tidak sibuk di kantor? Ya. Kita itu sibuk di kantor. Ya? Harus mengerjakan ini, itu. Beda kalau seperti kamu. Kamu itu cuma pelayan yang datangnya ke sini cuma bawa makanan, lalu pergi gitu saja. Ya? Gak usah sama-samain saya, kita berdua sama kamu. Iya, Bu. Pak, saya memang sangat beda level sama kalian berdua. Cuman kalau kalian tidak melakukan hal seperti ini kepada orang yang jauh lebih rendah daripada kalian, kalian juga kayaknya nggak layak untuk dihormati deh. Wah, Bu, ini lama-lama tambah melunjak nih, Bu. Iya, mungkin karena dia ngerasa dia sedang ada di tempat kerjanya sendiri, jadi dia seenaknya ngomong sama kita. Pokoknya aku nggak mau tahu, makanan yang disajikan kepada kita itu harus benar-benar fresh dan harus benar-benar baru. Misal, kafe ini nggak mau menanggung semua biayanya, ya tanggung kamu aja. Sekali lagi saya minta maaf, saya bekerja di restoran ini, Bu. Saya bukan bekerja di bawah tekanan kalian berdua. Jadi saya harus bekerja sesuai dengan konsekuensi yang ada di restoran ini. Terima kasih, dan kalau mungkin Ibu sama Bapak mau pesan, Ibu sama Bapak tinggal panggil saja. Ya udah, kalau kamu nggak mau, kita tinggal laporkan aja ke atasan kamu kalau emang kamu kerjanya tidak becus dan tidak melayani customer dengan baik. Memang ketidakbecusan saya itu di sebelah mana ya, Bu? Dari tadi saya sudah ngomong dengan sopan sesuai dengan kerjaan saya juga menghormati kalian berdua, tapi kalian berdua yang nggak bisa menghormati orang-orang seperti Buktinya dari tadi kita panggil-panggil kamu nggak cepet nyamperin kita. Itu aja udah ngerusak mood saya untuk datang ke kafe ini. Ibu, tapi saya sudah sampaikan kalau Ibu sama Bapak datang ke sini itu telat. Jadi kami juga harus menghandle para customer yang lainnya, Bu, Pak. Jadi nggak bisa Ibu dan Bapak menyalahkan saya sepenuhnya. Terus sekarang yang mau disalahkan itu siapa? Hah? Iya, kalau memang Ibu dan Bapak merasa ingin menyalahkan seseorang atas kejadian ini, silakan Ibu dan Bapak langsung komplain ke atasan saya saja. Atasan saya di sebelah sana, jadi Bapak... Apa kamu bilang? Kamu nyuruh-nyuruh kita berdua. Kamu tahu kan saya ini seorang CEO? Saya sangat tahu, Bu, dan mungkin kehadiran Ibu dan Bapak ke sini itu sudah terlist di dalam daftar tamu. Jadi untuk kali ini saya nggak bisa ngomong apapun sama kalian berdua. Saya cuma bisa nyuruh kalian buat langsung komplain ke atasan atas kejadian ini. Saya permisi dulu, Bu. Kalau memang Ibu sama Bapak masih berminat untuk pesan di sini, silakan. Minta maaf dulu sama Bu Leli. Saya minta maaf, Bu. Saya mengakui kesalahan saya. Gitu dong dari tadi. Saya permisi. Tapi lumayan cantik sih. Kamu ini kalau ada wanita, mata kamu tuh nggak bisa dikontrol ya? Iya, gimana lagi, Bu, orang normal kayak saya kan kalau ngelihat wanita cantik itu berbinar-binar, Bu. Udah, aku nggak peduli tentang isi perasaan kamu. Yang aku peduli sekarang, hari ini tuh aku ngerasa apes banget. Karena orang yang aku tunggu-tunggu masih belum datang dan juga pelayan itu juga nyebelin banget. Ya udah, Bu, jangan cuma marah-marah terus, Bu. Nanti cepat tua. Nanti kalau sudah tua, Pak Bagas itu nggak mau lagi sama Bu Leli. Iya, kamu bilang gitu karena kamu naksir kan sama pelayan itu. Ngaku aja. Enggak, Bu, mana mungkin aku naksir sama orang yang baru aku kenal. Oh, mungkin kan, Bu? Ya udah, Bu, mending Ibu pesen dulu deh. Nanti biar saya yang datang ke kasetnya. Gimana, Bu? Yaudah deh. Biar Ibu nggak marah-marah terus. Mbak, kok nangis? Kenapa, Mbak? Enggak apa-apa, Mas. Saya pamit ke belakang dulu ya, Mas. Saya mau beresin. Tunggu dulu. Saya pengen ngajakin Mbak buat ketemu sama orang itu. Soalnya orang itu juga udah WA sama saya, Mbak. Tahu, saya tunggu di depan ya. Tak lagi. Saya mau temuin orangnya dulu, oke? Iya, dong. Saya tunggu ya. Nampannya ditaruh. Oke? Ya udah, kalau gitu saya permisi dulu, Mas. Dia kenapa ya? Kok kayaknya dia habis nangis? Tahu jangan-jangan terjadi sesuatu lagi sama dia. Duh, pikiranku jadi gak enak nih. Ya udah, mending aku langsung temuin Leli dulu. Udah lama nunggu. Silakan, Pak. Kenapa masih belum pesan? Oh, jadi masih nunggu saya.
Gimana Lel untuk kerjaan kemarin? Iya, seperti biasa, kerjaan udah aku beresin semua. Udah deh kalau Dan begitu. sekarang kayaknya aku perlu bilang ini deh ke kamu. Aku mau ngomong sesuatu. Duh, pasti dia mau ngomong soal tunangan lagi. Emang mau ngomong apa? Eh, dari dulu sampai sekarang aku selalu jadi sekretaris kamu kan, sekretaris pribadi. Dan aku selalu ngeberesin semua kerjaan yang kamu kasih ke aku. Itu juga aku selalu buat kantor kamu lebih maju kan. Jadi kayaknya kalau kita jadi partner yang lebih daripada sekretaris dan juga atasan, aku rasa itu lebih baik deh. Wah, setuju tuh, Pak. Kantor Jadi- Bapak bisa tambah maju, Pak. Maksud kamu mau tunangan terus menikah begitu? Iya. Tapi sekarang aku juga harus bilang sama kamu Lel. Kalau selama ini aku ada tunangan. Kenapa aku ngajakin kamu ketemu di sini? Karena aku udah firasat, kamu pasti mau ngungkit semua tentang kebaikan kamu sama aku. Aku sekarang udah gak peduli Lel. Mau kerjaan aku bangkrut ataupun gimana. Tapi yang namanya perasaan kan juga gak bisa dipaksakan. Jadi tunangan aku kerja di sini. Kamu kayaknya nggak perlu nyusun-nyusun rencana deh buat bohongin aku. Karena aku udah tahu kalau kamu sendirian dan kamu nggak punya tunangan. Gimana ya aku buat jelasin sama kamu? Begini deh, aku panggil tunangan aku di sini. Ya udah, panggil aja kalau emang kamu nggak bohong. Tapi Bu, dia serius nggak ya? Atau jangan-jangan dia bayar orang buat pura-pura jadi tunangannya? Bu, secara Pak Bagas itu adalah CEO, Bu, di kantor kita. Udahlah, Kita yang mana yang nggak mau sama Pak Bagas, Bu? udah Rom, kamu itu nggak usah khawatir. Sekarang ini semua itu ada di tangan aku. Aku tinggal pencet HP, aku tinggal kirim aja. Semua orang juga bakalan berhenti dari perusahaan dia. Dari Bu, mending rencana Ibu itu dibatalkan aja, Bu, daripada pekerjaan kita yang jadi tanggungannya, Bu. Kamu kenapa malah takut sih? Kamu nggak percaya sama aku? Mbak, ya udah deh, ayo sekarang dia udah di sana. Saya minta tolong dong. Udah, nggak apa-apa, aduh ayo. Bu, harus tetap sabar, Bu. Jangan bertindak gegabah, Bu. Udah deh, kamu diem aja. Lel, ini dia tunangan aku. Udah, nggak apa-apa, ngapain ditutup? Kamu serius tunangan kamu? Dia? Ya, kamu gak usah nunjuk-nunjuk dia dong, emang kenapa? Ya, aku nggak yakin aja sih, Gas. Kamu ngaku aja deh, kamu ngebayar dia kan? Ngapain aku bayar dia? Emang aku gak ada kerjaan lagi? Emang dia memang bener? Tapi dia gak tahu kan kalau aku seorang pengusaha? Ya, setahu aku sih, kalau pelayan kafe itu emang butuh banyak duit kan. Jadi dia mau aja tuh ngaku-ngaku jadi tunangan kamu demi uang. Aku gak bully apa yang kamu omongin, kita lihat aja. Kalau perlu 1 minggu lagi, aku bakalan nikahin dia, Lel. Jadi sekarang aku... kamu diem. Sekarang aku gak mau berurusan sama kamu lagi. Terserah kamu, Lel. Kamu mau ngancurin tentang perusahaan aku, itu ya, itu pun kalau kamu bisa. Dari kemarin aku juga diancam terus sama kamu. Kenapa aku gak mau sama kamu, Lel? Main bareng sama temen, aku pergi berlibur ketika kerja, jadi masalah buat kamu. Aku begini jadi masalah, aku begitu jadi salah. Aku kalau udah gak ada benar sama kamu, buat apa aku memaksakan, Lel? Sini. Sini. Kamu nih apaan sih, Lel? Saya minta maaf. Ini semua tuh gara-gara kamu ya? Gara-gara kamu hadir di hidup Pak Bagas, aku malah jadi batal tunangan sama dia. Lel, karena aku juga gak pernah menjanjikan aku mau tunangan sama kamu. Oke, kalau kamu emang buat persetujuan, kamu bakal tunangan sama perempuan ini, aku nggak bakal segan-segan buat ngehancurin perusahaan kamu ya. Lel, Jangan, Bu. kamu nih gak usah ngancam-ngancam aku deh. Bodoh amat. Aku gak suka sama kamu ya begitu. Dikit-dikit ngancam, dikit-dikit ngancam. Emang kamu pikir aku tuh sukses cuma gara-gara kamu? Iya, kamu bisa lihat sendiri kan buktinya. Kalau aku nggak jadi sekretaris pribadi kamu nggak bakal tinggi sekarang. Ya, kamu kan juga tahu, Lel. Kerjaku gimana? Aku juga kerja keras. Ya memang di situ ada peran kamu. Tapi gak semuanya, itu semua karena kamu, Lel. Kita juga kerja tim, banyak perusahaan yang lain juga punya sekretaris seperti kamu, tapi banyak yang bangkrut.
Iya. Iya kan? Emang sih, kamu juga pekerja keras, tapi semisal kamu gak punya sekretaris kayak aku, mungkin sekarang kamu masih tetap di bawah. Lel, ini antara hubungan aku sama kamu. Aku gak mau bawa-bawa tentang pekerjaan, dan kalau kamu memang udah gak betah, karena kamu sakit hati sama aku, gak apa-apa kalau misalkan kamu mau keluar. Itu terserah kamu. Dan sekarang aku pengen tahu ancaman kamu tuh gimana. Kamu juga mau ngancurin perusahaan aku sekarang juga kan? Coba aja kamu mau pakai cara apa? Oke, kamu mau nentang aku. Aku tinggal kirim pesan aja. Udah, kirim karyawan. aja pesan ke semua karyawan. Mas, ibunya CEO. Udah, diam. Kamu gak tahu apa-apa. Rom, Hmm? ini kenapa karyawan-karyawan gak ada yang mau nurut sama perintah aku ya? Ya pastilah, gak bakalan ada yang ngebales WA kamu ataupun ngerespon omongan kamu, Lel. Jadi begini. Kamu gak usah sok tahu ya? Atau mungkin mereka lagi sibuk? Aku bukan mereka sok sibuk, tapi mereka juga udah tahu. Jadi sebelum aku berbicara sekarang sama kamu, aku juga udah menanyakan sama mereka. Siapa yang bakalan keluar dari perusahaan ini ketika Leli keluar dari perusahaan ini. Ternyata gak ada, Lel. Ternyata mereka semua juga gak mau sama kamu. Mereka semua juga udah gak betah kerja sama kamu. Aku karena menghargai kamu aja, karena kamu juga udah kerja lama bareng sama aku kan. Tapi kalau cara kamu begini, jadi mohon maaf. Ya mungkin mereka... Dan kamu mau ngebatalin semua kerjasama yang udah kamu tanda tangani yang bersama orang lain dengan kantor lain. Ingat, Lel, mereka butuhnya sama aku, bukan sama kamu. Jadi dari kemarin aku bukan nggak tahu, aku cuma pura-pura bodoh aja sama kamu. Jadi pura-pura seakan-akan aku nggak tahu semuanya. Seakan-akan perusahaan itu bergantung sama kamu. Padahal enggak, Lel. Di belakang itu aku kerja sendiri, Lel. Cuman ketika ada kerjasama, aku mengatasnamakan kamu biar kamu juga tambah semangat buat bekerja. Itu bukan kamu yang menemukan, bukan kamu yang mencari, tapi aku sendiri, Lel. Jadi sekarang nggak usah sok-sokan sama aku. Aku nggak mau tunangan sama kamu. Dan aku sekarang udah punya tunangan. Seminggu lagi aku bakalan nikah sama dia. Jadi aku minta tolong sama kamu, angkat kaki dari sini. Dan kamu nggak usah masuk kantor juga. Pak, saya nggak tahu apa-apa kok. Udah, pergi. Jadi kamu lebih milih dia? Ya, emang kenapa kalau aku milih dia? Kurang ajar ya kamu? Ibu. Aduh mas, nggak apa-apa. Aduh mas. Aduh mas, gede banget ini. Udahlah, nggak apa-apa. Kamu tahu nggak? Sekarang mungkin ini jadi tamparan terakhir sekaligus jadi musibah terakhir buat aku. Karena aku udah gak kuat banget bareng sama dia. Dan perlu kamu tahu juga, sebenarnya CEO yang kamu tunggu itu aku. Jadi Gita, jadi Gita itu yang kasih modal buat usaha ini tuh aku. Tapi karena mengingat kamu juga udah ngebantu aku banget, aku pengen kamu bener jadi tunangan aku. Ya boleh kamu pikir-pikir dulu, aku kasih waktu kamu 3 hari. Setelah itu aku bakalan datang ke rumah kamu, aku bakalan nikahin kamu. Tapi aku cuma pelayan di sini. Gini ya, aku kasih tahu sama kamu. Emang kalau misalkan kamu pelayan, orang kaya kayak aku gak bisa milikin kamu. Hah? Emang kamu gak boleh dapetin orang kaya? Iya kan, kita nggak selevel aja. Ya gak apa-apa, mau kamu miskin, mau kamu apapun, aku gak peduli. Yang jelas kamu udah ngebantu aku. Jadi gimana? Ya takut dong. Kok kamu malu-malu sih? Aku takut. Emang takut kenapa? Ya enggak, aku grogi aja. Tiba-tiba kamu tadi bilang kalau kamu itu kan orangnya sederhana sama kayak aku, tapi ternyata kamu CEO, Mas. Kenapa sih Ya bohong kayak gitu? kalau misalkan aku gak bohong ya pastinya kamu juga bakalan kaku ngomong sama aku. Dan aku juga senang karena kamu gak memandang orang. Mau aku jadi apa, kamu tetap nolong aku. Padahal kan kalau di luar sana juga gak bakalan mau diminta tolong begini, apalagi pura-pura jadi tunangan. Ini sesuatu yang resiko buat kamu. Kamu bahkan merelakan pekerjaan kamu cuman buat aku. Jadi semua itu bakalan aku bayar setimpal dengan apa yang udah kamu lakukan sama aku. Dan memang kalau dari segi wajah kamu lebih cantik dari dia. Dari segi sikap ataupun sifat dan cara berbicara kamu lebih bagus dari dia. Terus apalagi yang ngebuat aku harus mikir buat nikahin kamu? Terlalu berlebihan, Mas. Aku jadi nggak enak banget ini.
Tapi mending sekarang kita obatin dulu nih. Wajah kamu kayaknya ini gila banget deh. Yaudah, sekarang kamu juga gak usah kerja di sini lagi, oke? Kita makan sepuasnya di sini. Aku pengen masakan kamu langsung. Beneran? Iya, Ih, kamu. emang nggak boleh ya? Iya, aku belum pernah. Meskipun aku kerja di sini, aku belum pernah duduk dan makan di sini. Udah, yaudah. Kamu boleh masak apa aja, nanti aku yang bayar semua. Udah, yuk. Nah,